Rahajang Semeng. Apa kabar Anda saudara? Berita Bali kembali menyapa Anda bersama saya Ruth Sahanaya. Serangkaian berita seputar Bali telah kami sediakan untuk Anda. Berikut 3 berita utama Berita Bali hari ini. Waspada, kasus demam berdarah di Kabupaten Karangasem meningkat. Koki hotel ternama di Denpasar berurusan dengan polisi karena mencabuli seorang siswi magang. Ratusan akun hotel di Bali diretas pihak yang tak bertanggung jawab. Kasus demam berdarah dengue atau DBD di Kabupaten Karangasem bertambah. Di RSUD Karangasem dari awal Agustus hingga saat ini tercatat 13 pasien DBD dirawat. Sebenarnya dari data Dinas Kesehatan Karangasem, dari bulan Januari hingga akhir Juli 2024, jumlah kasus demam berdarah dengue atau DBD cenderung menurun. Dari bulan Mei misalnya, penderita DBD menurun dari 100 orang menjadi 89 orang. Namun pada bulan Agustus, jumlah penderita DBD kembali naik. Dari 13 pasien DBD yang dirawat di rumah sakit ini, 8 pasien diantaranya sembuh dan sudah pulang ke rumah. Sementara 5 pasien lainnya masih dalam perawatan. Selain di RSUD Karangasem, pasien DBD lainnya juga dirawat di beberapa rumah sakit lainnya di Karangasem. Ini pasien DBD yang kami rawat jumlahnya 5 orang. Sebenarnya dari kasus-kasus yang sebelumnya itu di bulan Agustus sudah mengalami penurunan. Mungkin dikarenakan karena pada saat ini sudah musim kemarau, jarang hujan, jadi kemungkinan juga genangan-genangan air sudah sangat jarang. Dan juga mungkin taraf daripada keinginan masyarakat untuk hidup sehat juga sudah mulai baik. Oke, berarti yang masih dirawat tinggal 5 ya? 5 orang. Oke. Total di bulan Agustus ini? Total di bulan Agustus baru 13 orang yang kami rawat, 5 orangnya masih MRS. Untuk mencegah merebaknya kembali kasus demam berdarah, Dinas Kesehatan Karangasem terus mengintensifikan fogging secara terfokus dan pemberantasan sarang nyamuk di daerah-daerah yang masuk dalam endemi demam berdarah. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Antrean kendaraan mengular di sejumlah SPBU di Kabupaten Karangasem akibat kebijakan Pertamina membatasi pasokan BBM jenis solar ke sejumlah SPBU. SPBU di Jalan Besaki, Nongan misalnya, pengendara truk dan mobil memilih antre berjam-jam di SPBU daripada kendaraan mereka mogok di tengah jalan. Mereka mengaku sudah berkeliling ke SPBU lainnya, namun tetap sulit mendapatkan BBM jenis solar. Akibatnya, lalu lintas di Jalan Besaki menjadi macet. Pemandangan yang sama juga terlihat di SPBU Padangkerta yang masih memiliki stok solar. Menurut pengawas SPBU, sejak sebulan terakhir pasokan BBM ke SPBU-nya mulai dijatah Pertamina. Untuk sementara ini solar sekarang mulai udah pembatasan pengiriman dari Pertamina. Karena ini sudah mulai pembatasan untuk subsidi. Untuk sementara kita setiap harinya mendapat pengiriman 8 KL kecuali hari Minggu. Untuk hari Senin sampai Sabtu tetap pengiriman 8 KL 8 KL. Itu sudah jadwal dari Pertamina. Artinya ada pembatasan Bu ya? Untuk pembatasan masih tetap sih pembatasan Pak. Untuk mulai Juli sih sudah ada pembatasan sih dari SPBU kita. Biasanya kalau kita sih dalam seminggu kita biasanya seminggu 9 kali pengiriman, tapi sekarang untuk saat ini kita masih dijadwalkan untuk 7 kali dalam seminggu. Jadi Satu pengiriman itu 8 KL, 8 KL ya. Atau 8.000 liter.
Menurut pengawas SPBU, dalam seminggu biasanya SPBU menerima 9 kali pasokan solar dari Pertamina. Namun belakangan ini pasokan solar dikurangi menjadi 7 kali seminggu. Untuk 1 kali pengiriman, masing-masing SPBU memperoleh jatah 8 kiloliter atau 8.000 liter solar. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Nggak di mana-mana, saya baca di mana, di koran nggak ada kok, peraturannya mana, ada peraturan tertulis. Video amatir ini memperlihatkan operator stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Denpasar yang melakukan pungutan liar terhadap pembeli bahan bakar. Video ini menjadi viral dan perbincangan di media sosial. Modusnya, setiap pembeli yang mengisi BBM jenis Pertamax sebesar Rp100.000 akan dikenakan biaya admin sebesar Rp5.000. Video ini diunggah akun Romansa Sopir Truk yang merekam keluhan seorang pria saat membeli Pertamax Rp100.000, namun operator hanya mengisi BBM senilai Rp95.000, sedangkan sisanya Rp5.000 dicatat sebagai biaya administrasi. Lokasi SPBU terletak di Jalan Pulau Komodo, Denpasar. Namun pengawas SPBU mengaku tidak tahu kejadian tersebut dan membantah ada biaya tambahan bagi konsumen yang membeli BBM di SPBU. Kemarin yang terkait viral kemarin itu sebenarnya gimana sih Pak? Bener nggak itu di sini gitu? Ini sih di sini, tapi saya kan nggak tahu persis juga gininya Pak. Saya pas nggak ada di sini. Tapi kalau memang dari manajemen ada kebijakan seperti itu Pak? Nggak ada Pak. Lalu Dari Pak, manajemen nggak ada masalah pungutan itu nggak ada. Itu inisiatif operator aja Pak. Berapa operatornya Pak? Sementara cukup ya ini karena kita harus segera oke, makasih. Meskipun SPBU membantah, pasca viralnya video tersebut polisi langsung membawa 2 operator yang wajahnya terlihat dalam video viral untuk dimintai keterangan di Mapolresta Denpasar. Menyikapi pungutan liar tersebut, Pertamina Patraniaga telah meminta pengelola SPBU membuat berita klarifikasi serta memecat operator yang melanggar peraturan. Pengelola SPBU juga diminta meningkatkan pelayanan dan mengawasi kinerja operator tetap mematuhi peraturan, termasuk tidak melakukan pungutan liar. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.